Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bersama saya Alvinga Falas Andriansah dan rekan saya Windy Aulia Putri Irawan di podcast Suara Semanggar 106,7 FM. Nah teman-teman, kali ini kita lagi kedatangan tamu spesial nih. Betul banget. Kalau boleh tahu siapa sih Kak? Kita kedatangan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Banyuwangi, Bapak Dr. Andes Istu Handono MPD. Halo Bapak, kami ucapkan selamat datang di SMA Negeri Pesanggaran. Ya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, kita merasa senang nih Pak bisa bertemu dengan Bapak, apalagi bisa berkesempatan bincang-bincang langsung dengan Bapak. Betul banget. Nah, bagaimana kabar Bapak hari ini nih? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, baik. Anda juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, perjalanannya ke sini tadi alhamdulillah lancar, Pak. Alhamdulillah lancar 2,5 jam di Alhamdulillah. pusat kota Banyuwangi. Iya betul. Nah kan tadi kan Bapak udah melihat nih berkeliling melihat rangkaian acara P5. Oh iya teman-teman, P5 ini merupakan singkatan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana P5 ini merupakan salah satu program pembelajaran di era kurikulum Merdeka Belajar. Betul bukan Bapak? Ya, betul. Nah tadi kan Bapak sudah melihat nih berbagai produk yang sudah dipamerkan oleh siswa-siswi SMA Negeri Pesanggaran. Mungkin boleh dibagikan pesan dan kesannya untuk acara pada pagi hari ini Bapak. Baik, terima kasih. Jadi saya mengapresiasi kegiatan hari ini yang merupakan unjuk gelar dari keluarga besar SMA Negeri 1 Pesanggaran setelah sekian periode melaksanakan konsep Merdeka Belajar. Yang pertama, saya mengapresiasi tentang pilihan SMA Negeri 1 Pesanggaran yang memilih kasta tertinggi dalam pelaksanaan Merdeka Belajar, yaitu menggunakan kurikulum Merdeka Berbagi. Nah, ada Merdeka itu, ada kurikulum Merdeka Belajar, Berubah, dan Berbagi. Ini artinya SMA Negeri 1 Pesanggaran siap menghadapi berbagai dinamika perkembangan dunia pendidikan. Kemudian yang kedua, ini memang salah satu ajang bagi pendidikan, khususnya teman-teman yang melaksanakan kurikulum Merdeka, bahwa setelah mendapatkan serangkaian konsep teori, serangkaian kegiatan yang bersifat co-kurikuler, ekstrakurikuler, maka di periode tertentu harus ada unjuk gelar. Nah, hari ini unjuk gelar dengan menampilkan karya, dan karya itu bisa dinikmati oleh seluruhnya. Jadi bangga pada dirinya, bangga juga bahwa lembaganya mampu menerjemahkan ini. Nah, syukur-syukur setelah mereka beraktivitas, hari ini kita publish supaya mereka tahu, supaya tidak hanya anak-anak dan keluarga besar masyarakat SMA Sanggar saja, tetapi masyarakat Pesanggaran khususnya dan masyarakat Banyuwangi pada umumnya itu tahu bahwa ternyata di Pesanggaran konsep pembelajarnya sudah mengikuti kegiatan yang sesuai dengan harapan kurikulum Merdeka. Lebih-lebih podcast seperti ini saya juga memberikan apresiasi luar biasa, ini terobosan, karena dengan cara ini kita bisa memanfaatkan situasi, kita bisa memainkan keadaan sampai akhirnya walaupun Sanggar ini jauh dari pusat kota, tetapi kita tidak kalah dengan mereka yang ada di sekitar perkotaan. Oleh karena itu, yang ketiga saya menyampaikan apresiasi kepada penggagas kegiatan podcast ini. Sekarang ini sudah zamannya kita bukan pamer, tetapi kita memang unjuk kebolehan bahwa anak-anak di Indonesia karena Merdeka Belajar adalah anak-anak yang bisa dibanggakan dan kelak bisa diharapkan untuk menjadi pemimpin bangsa. Begitu. Betul banget. Nah, setelah Bapak keliling-keliling nih lihat produk-produk yang sudah dipamerkan, ada nggak sih yang menarik menurut Bapak? Ada. Jadi ada produk yang baru dan terbarukan. Sekarang ini kita dikatakan di mana-mana ini krisis energi. Nah, kita membutuhkan human resources dan sumber daya manusia dan natural resources yang dua-duanya dipadu dengan baik.
saat kita punya segalanya, apalagi kita ini punya tambang emas, jangan sampai kita justru berserah kepada bangsa lain dan kita hanya menikmati hasilnya, tetapi kalau kita bisa mengelola tambang-tambang itu sampai akhirnya bermanfaat. Nah, sama. Tadi saya lihat ada minyak, kalau orang Jawa bilang jelantah, itu dikelola, kemudian outputnya menjadi setara dengan atau ekuivalen dengan solar. Nah, ini kalau nanti betul-betul dikembangkan dalam jumlah banyak, walaupun kita tahu minyak itu juga termasuk barang langka, tetapi metamorfose dari minyak menuju solar itu kan juga bermanfaat. Nah, inilah walaupun kecil, kalau kita bisa memanfaatkan teknologi, memeras otak kita sampai akhirnya kita menjadi bangsa yang produktif, bukan bangsa yang konsumtif, insya Allah di suatu waktu kita akan mendapatkan kenikmatan dari produksi yang kita kerjakan. Dan SMA Sanggar sudah memulai. Yang penting kita memulai. Hasilnya nanti pasti proses itu tidak akan, hasil itu tidak akan mengingkari proses gitu ya. Iya, Nah, betul sekali Bapak. Nah, tadi waktu acara P5 nih saya kan melihat-lihat Bapak. Kebetulan saya juga sering lihat Bapak di media sosial. Ya. Bapak ini orangnya humble dan pede banget. Boleh dong dikasih tips and triknya untuk kita semua nih. Bagaimana sih agar kita menjadi kepribadian yang percaya diri dan memiliki kemampuan public speaking yang baik? Bagus. Jadi yang pertama kita harus tumbuhkan percaya diri bahwa kita bisa. Kalau kita yakin bahwa kita bisa, everything is okay. Ya, tidak ada sekat-sekat yang membatasi kita ketika kita yakin. Jadi yang pertama harus kita bangun adalah setiap kita harus punya prinsip hidup. Harus, adik-adik semuanya harus kita bangun bahwa kita punya prinsip. Apapun prinsip itu. Saya buat contoh ya. Elias Disney itu punya 4 prinsip hidup. Dream, believe, do, dare. Nah, itu contoh. Maka kerajaan Disney bisa dia kuasai, dia bangun. Kemudian Pak Ari Ginanjar, founder ESQ 165, itu punya prinsip hidup think big, start small, act now. Kemudian Bapak Menteri PAN kita yang dari Banyuwangi, itu beliau selalu katakan, 1, doa dari ibu yang tidak pernah berhenti. 2, sholat berjamaah walaupun minim, hanya 2 orang, 3 orang. 3, berbagi walaupun kecil. Yang keempat, bersolawat. Nah, prinsip hidup inilah yang menyebabkan kita punya kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri itulah yang menyebabkan kita bisa tampil di mana saja dan kita tidak kalah dengan siapa saja. Betul banget. Gitu ya. Cukup? Nah, ini kan kita sedang berada di era modern di mana teknologi itu sudah berkembang sangat pesat nih, Pak. Ya. Nah, pesan dong Pak buat anak-anak muda di sana yang sukanya main handphone terus lupa sama budaya yang sudah dikembangkan oleh nenek moyang kita dari dulu. Baik, jadi kita tidak boleh keluar dari perkembangan yang ada. Kalau sekarang teknologi, komunikasi, informasi yang sedang pesat, maka kita harus ikuti. Tetapi tetap kita punya kendali. Kita tidak boleh out of the track dalam arti negatif, ya. Tetapi kita ikuti tracknya. Yang paling kuat bagi saya adalah mengembalikan jati diri kita bahwa kita adalah bangsa yang bertuhan. Kita kembalikan konsep hidup kita kepada konsep ketuhanan, sehingga walaupun perkembangan di luar sana sehebat dan semeriah yang kita lihat saat ini, insya Allah kalau iman dan takwa kita ini kuat, kita pasti akan menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Jadi kata kuncinya itu bagaimana kita memperbaiki DNA sosial kita agar cara berpikir kita benar. Ketika cara berpikir kita benar, nanti akan mengalir dengan sendirinya itu. Nah, cara berpikir yang benar itu kita kembalikan kepada khitah kita sebagai makhluk bertuhan. Makhluk yang percaya dan takwa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Jadi tidak perlu khawatir perkembangan teknologi seperti apapun, kalau iman dan takwa kita kuat, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Begitulah. Satu lagi nih Pak, pesan dan motivasi buat
seluruh pelajar di Indonesia, khususnya siswa-siswi SMA Negeri Pesanggaran nih, kedepannya sebagai pelajar Indonesia agar bisa sukses menjadi generasi penerus bangsa nih, kita tuh harus bagaimana, Pak? Baik, sukses itu variabelnya banyak, ya. Yang pertama kita bangun bagaimana cara kita menata diri kita, menata mindset kita, ya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kita mencoba untuk menampilkan sesuatu yang berbeda atau berinovasi. Karena seluruh sukses itu ditopang dengan inovasi. Kemudian yang ketiga, jangan mudah menyerah. Karena dalam teori IQ itu hanya mendukung 20% sukses manusia. Ya, selebihnya ada di mana? EQ, emotional quotient. Kemudian ada di spiritual quotient, dan yang paling banyak itu di adversity quotient. Bagaimana kita mempunyai ketahanan malangan yang tinggi menghadapi berbagai macam rintangan. Tidak menyerah, tidak pantang atau pantang menyerah, tidak mudah putus asa. Tuh. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, bercita-citalah, berkeinginanlah. Karena dengan keinginan yang bagus, diawali dari mimpi sekalipun, insya Allah keinginan itu akan terjadi. Ingatlah bahwa Allah itu menurut sangka hambanya. Kalau kita menyangka baik dan sukses, terjadilah. Karena itu, kepada seluruh pelajar, anak-anak muda, jangan pernah merasa bahwa kita lebih rendah daripada pelajar dan bangsa lain, bahwa kita bisa. Nyatanya hari ini sudah dimulai dari Pesanggaran bahwa kita bisa. Terima kasih kepada semua pihak, orang tua yang sudah mendukung putra-putrinya, anak-anak yang sudah berkreasi semampunya, kemudian teman-teman media, terutama RJTV, yang selalu mensupport anak-anak agar anak-anak tidak kehilangan kendali dalam beretika pada saat mereka berada di medsos. Karena medsos itu jarimu juga akan menjadi harimaumu. Sekarang bukan hanya mulutmu yang jadi harimaumu, tapi jarimu akan menjadi harimaumu. Karena itu berhati-hati meletakkan jemari kita di medsos atau di media kita. Di media kita ya. Sukses untuk SMA Negeri Pesanggaran. Mudah-mudahan Allah beserta kita. Amin. Thank you. Nah, ternyata sudah tidak terasa perbincangan kita sudah usai, Bapak. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir di SMA Negeri Pesanggaran dan menyempatkan diri meluangkan waktu hadir di acara podcast kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Baik. Dan beri aplaus untuk Bapak Istu Ya, Handono. terima kasih. Dan jangan lupa adik-adik, satu pesan saya lagi, bahwa tetap bangunan karakter yang harus diutamakan. Ya. Bagaimana karakter itu menjadi navigasi kita dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Betul. Ya, Ya. betul. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian perbincangan kali ini. Saya Vinga Fals Andriansa dan rekan saya. Windy Aulia Putri Irawan. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Sukses selalu ya. Terima kasih, Oke. Terima kasih ya, Bapak. Pak. Oke, mantap.